Salam sehat pemirsa setia TV-ku, selamat datang kembali di acara kesayangan kita, Hotelier Talks. Mungkin pemirsa setia TV-ku sudah tahu acara ini dengan berbagai macam tema-tema sebelumnya yang memang sudah dibahas oleh para expert. Dan kali ini perkenankan saya izin untuk buka masker dulu, prokes mungkin Bapak juga. Jadi kali ini saya dari pengelola D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus dan saya sendiri perkenalkan dengan Cindy Citiadima. Saya salah satu dosen D4 Pengelolaan Perhotelan Udinus di bagian front office. Jadi sesuai dengan tema kali ini yaitu struktur organisasi front office dan juga uraian pekerjaannya. Kita sudah hadirkan bersama kami yaitu pakarnya, praktisinya yang memang mumpuni di bagian front office. Dan kita kerjasama juga dengan IHGM DPD Jateng. Kita akan bersapa-sapa dulu pemirsa dengan narasumber kita. Silahkan Pak Mardi atau Mas Mardi untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Cindy. Senang sekali hari ini meskipun kita semuanya tahu bahwa saat ini Indonesia masih dalam kategori mengalami pandemi ya, terutama industri pariwisata ini sangat tentunya prihatin ya. Nah ini agar kita lebih dalam juga, tadi karena requestnya perkenalan, jadi saya mohon izin perkenalan dulu. Nama saya Mardi Trisutresno. Saya saat ini berada di Surya Boutique Hotel, tepatnya di Jalan Imam Bonjol. Kami ada 3 hotel, Semarang, kemudian Salatiga dan juga Pangandaran. Nah tentunya kami saat ini sangat senang sekali berada di jajaran IHGM ini bisa berkolaborasi dengan TV-ku dan juga kampus Udinus, dan tentunya sore hari ini kita akan ngobrol banyak ya, akan ngobrol banyak dan mungkin seru karena yang akan kita bahas adalah kalau kemarin F&B housekeeping juga oke. Nah ini kita akan lebih dalamin lagi tentang front office. Baik. Itu mungkin Bu Cindy. Baik, perkenalan singkat, padat, tapi mungkin sudah Pak Mardi ini sudah terkenal karena sudah warawiri juga ya di dunia persilatan perhotelan. Jadi intinya karena front office hubungannya dengan kantor depan, mungkin kita kilas balik sedikit aja secara general untuk hotel itu dulu Pak Mardi. Kira-kira untuk hotel bintang 1 sampai bintang 5 ataupun non bintang, apakah memang semua front office itu berada di depan? Itu dulu aja karena kan kata-kata front gitu kan ya. Oke. Yang jelas karena ngobrolin front office sore hari ini nggak boleh ada tegang-tegangan gitu. Tapi santai, kemudian enak ya, sehingga nanti sore hari ini pemirsa TV-ku bisa mengambil apa sih yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Nah tadi pertanyaannya adalah Pak, kalau front office itu dari bintang 1 sampai dengan bintang 5 kategori, apakah itu memang semua tata letaknya di depan ya, gitu. Jadi saya bisa menjawab ya betul, karena memang bahwa front office inilah menjadi salah satu departemen yang ada di hotel ya, yang dia memang menangani proses dari mulai pemesanan kamar, check-in sampai dengan proses pada waktu tamu itu menginap, kemudian sampai dengan check-out. Nah disitulah bahwa front office ini menjadi ujung tombak mungkin ya. Jadi sebelum tahu tentang hotel ini kayak gimana sih, dalamnya kamarnya sebersih apa sih, makanannya enak apa enggak sih. Nah ini yang akan mempresentkan adalah teman-teman front office yang ada di depan. Oke, berarti kalau saya boleh tarik sedikit aja, baru front office itu adalah first impression-nya atau kesan pertamanya tamu terhadap hotel. Betul. Itu dari sisi untuk mungkin datang ke hotel kita lihat wow dulu bangunannya, kemudian setelah datang ketemu langsung dengan front office begitu Pak? Iya betul. Betul. Jadi tadi yang perlu saya sampaikan itu mungkin yang untuk tamu yang bisa berhadapan langsung. Bahkan yang tidak berhadapan langsung itu juga teman-teman front office inilah yang menggawangi. Artinya apa? Karena di dalam front office sendiri nanti termasuk kita akan masuk ke struktural front office, itu ada tim reservation atau tim reservasi yang mungkin dia menangani beberapa ada channel distribusinya gitu. Misalkan kenapa sih Pak kok dari luar ketemu front office? Nah untuk method of bookingnya itu kan banyak.
misalkan dari via telepon. Nah, itu sebenarnya nggak ada tetapan langsung, tapi bisa ketemu dengan front office yang mungkin hanya mendengarkan dari atau mungkin tik via email. Itu teman-teman reservation yang handle itu nggak ketemu. Tapi ketika direct langsung, nah itu ada juga bagiannya yaitu resepsionis yang ada di depan. Nah, masing-masing ada peran dan fungsinya, uraian pekerjaannya ada, dan nanti kita bisa bahas mungkin dari yang paling tertinggi seorang front office manager itu apa, kemudian di bawahnya apa, nanti kita bisa lihat baik. seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke front office-nya dulu nih, kalau gambaran saya sebagai tamu, saya datang ke hotel, kira-kira saya disambut oleh siapa ya kalau di front office itu? Nah, Mungkin dari mulai saya datang dari area luar lobby, masuk ke dalamnya lagi mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, Pak. Ya, baik, begini. Yang pertama mungkin saya bisa sampaikan juga karena ini juga edisi spesial buat rekan-rekan Udinus yang tepatnya ilmu budaya ya, khususnya di perhotelan, bahwa menjadi seorang hotelier ini merupakan satu hal yang luar biasa. Banyak, kenapa dikatakan luar biasa? Karena begini, industri perhotelan ini satu hal yang saya bilang bahwa ini industri yang benar-benar memiliki satu keistimewaan. Gitu. Artinya begini, kenapa ini mesti tahu ya? Jadi begini, orang datang ke hotel dan kenapa hotel itu orang bilang, wah ini kok eksklusif nih gitu. Karena bahwa industri ini tidak dimiliki oleh yang lain gitu. Salah satunya front office ini atau orang hotel ini harus dideteksi dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, ini bedanya sebelum tadi ya bicara menyambut kita harus tahu ini dulu, atau biasa disebut dengan grooming. Nah, kalau orang di pabrik nggak akan melakukan itu karena yang dihadapi adalah dengan mesin. Tapi ketika di hotel, ya, ketika di hotel ini, ya maka dia akan melakukan yang namanya personal grooming tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, Pak, yang nemuin siapa dulu sih? Yang akan menemui dari mulai proses check-in, memang entrance-nya adalah melalui dari security dulu. After itu dia masuk ke bagian hotel. Yang namanya pintu ada yang duduk di situ. Mungkin kalau pakai mobil hotel bintang 5 dia ada valetnya. Setelah situ dia masuk ada doorman, kemudian baru ngobrol-ngobrol tentang berapa harga kamarnya atau segala macamnya itu melalui resepsionis seperti itu. Baik. Jadi untuk di hotel memang kalau kita datang ke suatu hotel nih, memang kita mengharapkan pelayanan terbaik atau kita biasa sebut sih pelayanan prima ya, biasa disebut ya. Itu ya. Itu kata kuncinya, pelayanan prima dan human touch. Di sini seperti apa sih yang membedakan kalau kita menghadapi mungkin juga terlintas atau memang sudah terjadi ya Pak ya, karena resepsionis itu digantikan sudah dengan mesin nih. Karena sekarang kan kalau kita bicara tentang Udinus, kita dengan IT juga, karena di beberapa di Indonesia mungkin sudah ada, bahkan yang banyak di luar negeri. Kira-kira sih menurut Pak Mardi, untuk sisi ini bagaimana sih seharusnya gitu ya kita menyikapinya gitu kan? Siap, bahwa teknologi saat ini tidak pernah kita bisa pungkiri adanya mungkin kalau boleh cerita tentang tadi reservasi itu dulu orang bisa beli hotel paling asik dan paling cepat melalui travel agent. Tapi sekarang orang pakai handphone aja dia udah bisa beli itu. Nah, terkait dengan teknologi Pak, nanti kemungkinan mungkin yang dimaksud salah satunya akan ada proses self check-in gitu misalkan ya. Nggak ada orangnya, kita cuman booking lewat handphone, datang ke situ, kita ada kotakan, ngeklaim untuk voucher atau segala macamnya, kemudian keluar kunci dan segala macamnya itu. Nah, gimana sih Pak mensikapi atas hal itu? Betul. Caranya adalah yang pertama kita harus tahu tentang perubahan tersebut. Dan tentunya kalau bicara tentang front office mungkin ini akan di salah satu bagian yang memang terdampak. Tapi masih cukup jauh saya rasa. Hal ini tapi tidak boleh kita terlena, namun kita harus tahu kapan sih untuk mempersiapkan itu. Tapi tentunya karena hospitality ini basicnya adalah keramah tamahan, saya yakin masih ada unsur kuat sekali tentang bagaimana services ya, karena bahwa orang itu misalkan kita disentuh dengan robot dengan disentuh dengan manusia itu tentunya pasti berbeda gitu. Dan pastinya saya yakin tetap akan ada, tapi teknologi itu mungkin hanya membantu
dari sisi efisiensi, namun untuk sisi keramah tamahannya kemungkinan front office pun masih akan dibutuhkan terus oleh para tamu-tamu kita. Oke, bahas sedikit lagi Dit tentang teknologi. Mungkin memang teknologi di Indonesia saat ini yang untuk di hotel maupun khususnya di front office memang sudah mengalami kemajuan dari sebelum-sebelumnya, apalagi dengan kehadiran untuk PMS. Mungkin bisa menjelaskan apa saja sih teknologi yang digunakan di khususnya di front office di sini khususnya untuk membantu dari segi operasionalnya hotel. Baik, jadi property management system ini adalah salah satu tools ya, bagaimana untuk kita memudahkan yang outputnya adalah kita akan bisa dapat report, membaca apa aja sih dari sisi point of sales-nya misalkan. Baik, untuk report, jadi kita akan bahas lebih lanjut ini karena reportnya front office itu memang komplit dan mungkin rigid tuh ya Pak ya. Jadi kita sambut setelah komersial break berikut ini. Terima kasih pemirsa setia TV-ku, masih bersama kita di acara Hotelier Talks. Kita sambung lagi sedikit ya Pak Mardi ya. Jadi tadi terakhir untuk report daily di front office itu banyak dan rigid. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan atau men-share ilmu kepada kita apa saja sih report yang ada di front office khususnya di hotel. Silahkan Pak Mardi. Baik, tadi mungkin sebagai pembuka bahwa Pak, apa sih Pak untuk pentingnya PMS tadi ya, Property Management System. Nah, tadi hubungannya adalah tentunya itu akan menghasilkan satu output ya, akan menghasilkan satu output yang dimana report tadi. Nah, berbicara tentang report, tentunya masing-masing dari struktur organisasi yang ada di front office memiliki tanggung jawab. Collected-nya nanti adalah by untuk manager level, yaitu front office manajernya. Nah, salah satu contohnya mungkin kalau untuk daily report itu dari teman-teman reception ya, itu bisa membuat ada yang namanya hotel market share misalkan. Nah, hotel market share itu salah satu yang dibikin collected dari berapa sih tingkat hunian yang ada di satu kota atau yang sudah dianggap sebagai satu wilayah yang sudah diambil. Terus kemudian ada guest in-house atau seberapa banyak sih tamu yang menginap pada hari ini, seperti itu. Terus kemudian juga sama juga dari sisi room production, nah itu ada juga. Nah tentunya itu akan dikelompok-kelompokkan, kemudian akan disamerikan menjadi laporan mingguan atau biasa disebut dengan weekly report. Kemudian juga akan disimpulkan lagi, dievaluasi lagi, dan akan disimpulkan menjadi satu monthly report namanya. Tentunya ya akan banyak sekali. Mungkin kalau dari pagi sampai malam nggak selesai nih ngobrolnya itu. Gitu, Bu Cindy. Iya, jadi itu untuk salah satu untuk uraian pekerjaan dari front office manager. Mungkin dari pemirsa mungkin masih kurang familiar dengan kata-kata atau terminologi yang ada di hotel khususnya di front office. Tadi kayak saya dapat satu hotel market share, kedua guest in house. Mungkin banyak sekali terminologi front office yang memang pemirsa belum ketahui. Langsung kita tanyakan langsung ke Pak Mardi, praktisi kita. Oke, baik. Terima kasih Bu Cindy dan pemirsa TV-ku. Kali ini kita akan bahas secara detail tentang agar lebih dalam struktur organisasi yang ada di front office dan juga uraian pekerjaannya ya. Baik, ini tampilan satu yaitu untuk di dalam departemen front office ini dia digawangi oleh manager levelnya ya, yaitu front office manager. Kemudian dia juga memiliki satu asisten yang biasa kita sebut dengan asisten front office manager. Kemudian di bawahnya sendiri ini yang paling kiri kita bisa lihat itu didampingi ada duty manager, kemudian ada guest relation manager, ada head butler, kemudian ada chief concierge. Nah, di bawahnya itu nanti kita akan ketemu dengan supervisor level. Nah, kita punya guest relation supervisor, kita punya
reception supervisor, kita punya telepon operator supervisor, ada bell captain, kemudian ada reservation supervisor, di bawahnya lagi ada butler. Nah, ini yang para staff-staffnya front office ya. Ada guest relation, ada resepsionis, ada telepon operator, ada concierge, ada reservation, dan juga yang paling di bawah tadi kita ngobrolin ada bellboy. Nah, baik pemirsa TV-ku, ini kita lanjut dari yang pertama. Kita punya yang namanya front office manager atau biasa kita sebut dengan FOM di hotel. Kurang lebih seperti apa sih FOM itu? Nah, dia adalah seorang manajer kantor depan yang bertanggung jawab memastikan pelayanan yang diberikan oleh tim front office tentang kualitas yang terbaik, dan juga dapat mengoptimalkan pendapatan kamar, strategi pembandingan tingkat hunian, kemudian rata-rata, kemudian pendapatan kamar rata-rata, pengendalian biaya operasional. Dan seorang manajer kantor depan ini juga bertugas menyeleksi, menempatkan, melatih, dan mengevaluasi karyawan yang ada di front office. Nah, mungkin biar nggak begitu panjang, saya simpulkan bahwa seorang front office manager ini harus punya objektivitas 3. Yang pertama adalah memang dia harus bisa melakukan maximize revenue. Yang kedua, dia harus bisa yang namanya controlling expense. Dan yang ketiga, harus bisa yang namanya menjaga kualitas pelayanan. Nah, itu. Kemudian secara detail tugas dan wewenangnya seorang front office manager seperti apa. Jadi dia memimpin departemen front office-nya, mengembangkan, mengimplementasikan objek dari departemen tersebut, kemudian mengatur strategi pendapatan departemen front office, kemudian mengatur harga kamar. Jadi kalau ada kenapa sih Pak di hotel kadang saya temuin harganya dari A ke B beda, dari A ke C beda. Nah, itu semua yang mengatur adalah front office manager. Kemudian mengarahkan seluruh kegiatan operasional front office sesuai dengan standar prosedur. Nah, ini yang terkadang menjadi salah satu lengahnya kenapa muncul komen-komen di kalau kita biasa lihat atau biasa kita sebut dengan guest review ya. Nah, itu kenapa sih? Dan yang menjadi sorotan kenapa di front office? Karena tadi bahwa menjadi sentral informasi ketika departemen lain yang ada di hotel itu mengalami masalah ataupun front office-nya sendiri mengalami masalah, tentunya akan bermuara ke situ. Nah, inilah front office manager akan berperan penting sekali bagaimana memastikan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi ya ketika komplain-komplain yang kurang baik. Kemudian memberikan salam selamat datang kepada tamu VIP. Nah, tentunya kategorinya misalkan ya ada beberapa VIP yang sudah dijadwalkan untuk datang ke hotel. Nah, itu seorang front office manager harus menyiapkan semuanya tentang kedatangan tersebut. Kemudian mengevaluasi penilaian kerja masing-masing personil departemen front office. Semua yang ada di struktural tadi yang kita bacakan, dari mulai pembantunya front office manager, kemudian supervisor level dan staff di bawahnya, itu merupakan harus dievaluasi oleh seorang front office manager. Kemudian perencanaan anggaran tahunan ini juga harus menjadi wacana harus menjadi satu persiapan oleh front office manager. Menangani keluhan tamu yang cepat, tepat, sopan, dan efisien. Nah, ini untuk front office manager ini masih banyak lagi ya pemirsa. Jadi kalau ditunggu aja setelah jeda commercial break berikut, kita lanjut kembali. Terima kasih pemirsa setia TV-ku, masih bersama Hotelier Talks dengan narasumber dari IHGM DPD Jateng, dan kali ini dengan kolaborasi dengan D4 Pengelolaan Perhotelan. Jadi tema ini sangat menarik karena memang kita pun sebagai pendidik khususnya untuk mahasiswa kami juga berharapnya menjadi seorang level supervisor maupun di manager. Istilahnya sudah masuk ke middle management. Jadi untuk teman-teman memang yang
ingin berkarir khususnya di front office, jadi nggak sia-sia deh pokoknya Hacar Hotelier Talks memang TOP BGT. Ya betul kan? Iya. Jadi di sini kita lanjut saja dengan Pak Mardi untuk menjelaskan tadi sekilas tentang front office daily report. Mungkin nanti banyak sekali section-section yang ada di FO yang mungkin pemirsa belum ketahui, dan memang di acara inilah seharusnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan Pak Mardi. Baik, terima kasih. Tadi jadi singkat cerita ataupun saya boleh ringkas tentang front office manager tadi ya, bahwa itulah nanti end up daripada berkarir di front office ya. Nah tentunya hal tersebut benar-benar harus menjadi buat para pemirsa TVku atau teman-teman mahasiswa perhotelan harus benar-benar menguasai ketika nanti berada di front office manager yang memang dicita-citakan seperti itu ya. Nah, tentunya dari paling tinggi yang ada di Departemen Front Office tadi kita sudah sedikit bahas. Kemudian ini kita akan sharekan juga ya. Nah, kalau di bawahnya front office manager ada asisten front office manager yang tentunya memiliki tugas membantu untuk mensukseskan semua program-program yang telah cita-citakan oleh front office manager. Nah, detailingsnya misalkan seperti apa? Nah, yang pertama untuk seorang front office manager, dia tentunya melakukan supervisi terhadap semua karyawan bagian front office ya, untuk mengoptimalkan tingkat hunian. Nah, ini yang mungkin menjadi satu acuan. Kadang kamu di hotel ya, kerja di mana? Di front office gitu. Nah, pasti ditanya, akan kelihatan bahwa ketika masuk ke dalam satu hotel dan hotel itu memiliki satu tingkat hunian yang bagus, memiliki harga rata-rata kamar atau average room rate yang bagus, nah ini berarti FO-nya keren nih, FO-nya bisa jualan nih gitu ya. Nah kemudian seorang asisten front office manager ini juga memonitoring semua karyawan front office ini untuk memastikan bahwa setiap tamu mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat dan juga bersahabat. Nah karena memang kuncinya bahwa menghandle seorang tamu ini beda sekali, saya bilang menghandle seperti barang-barang mati. Apa sih Pak gitu? Ya, karena begini, ada satu keunikan ya di dalam front office ini, dan kenapa orang ketika check-in di hotel dia berani mengeluarkan harga yang fantastis gitu. Betapa hebatnya salah satu yang ada di departemen front office. Misalkan begini, kalau kita di komplek kita gitu ya, di komplek kita mungkin sudah hidup 4-5 tahun nih, tapi security-nya ini sama kita nggak kenal gitu. Tapi ketika di hotel, security hotel itu tanpa mengenal kita, dia udah tahu. Ketika di reception kita melakukan proses registrasi, buat para bapak-bapak mungkin ya yang punya istri, itu istrinya aja belum ngucapin selamat ulang tahun, tapi stafnya dia udah bilang, Pak selamat ulang tahun ya Pak. Nah itu salah satu teknik juga yang dididik yang ada di front office. Dengan menggunakan KTP yang diregistrasi, ternyata seorang resepsionisnya dia bisa melihat ketika dia benar-benar memang menuju hari ulang tahunnya, dia bisa ngucapin kepada tamu. Nah ini salah satu yang dilakukan oleh asisten front office manager juga, yang bisa memastikan bahwa hal-hal tersebut terjadi di front office gitu. Sampai kemudian masuk ke kamar, dia terlayani dengan baik, proses billingnya juga terlayani dengan baik, dan tentunya seorang front office manager tadi akan merasa terbantu sekali jika memiliki seorang asisten yang seperti ini. Kemudian teman-teman, nah ini di bawahnya lagi yang sering kelihatan cantik, yang sering kelihatan oke gitu ya. Tentunya hotel-hotel besar ini pasti memiliki yang namanya guest relation officer ya. Ya ini apa sih ya tugasnya? Dia akan bertanggung jawab ya menjaga hubungan dengan tamu melalui manajemen relasi dengan tamu. Kemudian guest relation manager ini mampu mengantisipasi permintaan khusus tamu, melakukan langkah perbaikan layanan, mengolah keluhan tamu, mengidentifikasi tamu yang berlangganan sehingga tercapainya layanan prima tadi. Nah ini salah satu penentunya gitu. Jadi terkadang yang paling enak sekali dan comfort itu kan memang ketika di hotel kita mau ngapain aja gitu ada responnya. Nah ini salah satu yang merespon adalah dari teman-teman guest relation officer ini.
Kalau seandainya terjadi, kok kenapa sih mestinya orang proses check-in ya itu mengalami keterlambatan, karena standar check-in kalau di hotel kami, di grup kami itu maksimal ada proses check-in 2 menit. Nah, ketika proses check-out itu maksimal adalah 3 menit. Nah, ketika ada seperti itu, wah ini macetnya kenapa? Nah, ini juga harus bisa segera mengidentifikasi hal yang tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut juga. Nah, ini ada satu lagi yang di satu deretnya itu ada duty manager. Duty manager ini bertugas memastikan operasional hotel berjalan dengan lancar ketika general manager tidak tersedia, memastikan produktivitas karyawan, memantau semua proses dan menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi karyawan. Dan duty manager ini juga bertemu secara teratur dengan manajemen tingkat atas untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perubahan masalah-masalah yang ada di organisasi tersebut. Jadi seorang duty manager ini juga harus mengetahui secara detail operationnya kayak gimana, ya. Misalkan ada kendala-kendala, dia harus sangat-sangat responsif, baik di departemen A, B, ataupun C, dia harus bisa mendeteksi dan apa yang mesti harus dilakukan. Nah, itu seorang duty manager harus mengerti. Jangan sampai nanti ketika dimintain ada satu case, tapi malah lari atau bingung atau segala macamnya. Karena dia juga harus bisa mengambil langkah-langkah ketika mewakili atau general manager tidak tersedia dalam satu hotel. Baik, terus kemudian ini ada head butler. Head butler ini bertugas sebagai memastikan pelayanan prima terhadap tamu, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan personil butler. Head butler ini memastikan tamu khusus kamar-kamar tertentu VIP yang mendapatkan terbaik dengan seluruh permintaan tamu yang terpenuhi. Nah, ini memang yang kita bahas pada sore hari ini, Bu Cindy, bahwa tadi memang turunan ketika hospitality ini memang fit. Memang isunya ketika terjadi pandemi ini, mungkin setelah kita jelaskan ini, teman-teman nanti yang akan ke lapangan kok sedikit berkurang. Nah, tapi tidak apa-apa, karena memang kita akan tahu bagaimana keadaan utama sebenarnya. Nah, karena pandemi ini aja sih ada beberapa yang mungkin yang kita udah jelaskan ketika di hotel kita nggak ketemu gitu, karena memang ada unsur efisiensi, bahkan mungkin ada beberapa hal yang memang berkurangnya tamu ini tentunya ada beberapa fasilitas-fasilitas atau pelayanan-pelayanan yang sedikit dikurangi. Tapi tentunya buat pemirsa TVku dan juga para mahasiswa mengerti tentang struktur organization front office tadi. Baik, saya lanjut. Kemudian ini ada chief concierge juga. Kalau waduh, ini ya, sudah ada tanda-tanda lagi merayap ya sepertinya, karena memang untuk pembahasan di front office sendiri ini cukup luas. Jadi untuk pemirsa setia TVku tetap stay tune di TVku. Pembahasan kali ini lebih kompleks lagi, lebih seru lagi, dan lebih informatif lagi. Apalagi kita pemirsa sudah tahu bahwa di front office sudah ada uraian pekerjaan mengenai front office manager, kemudian assistant front office manager, dan juga duty manager. Jadi bagi pemirsa yang memang penasaran dan ingin tahu lebih detail lagi tentang front office dan uraian pekerjaannya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan di channel YouTube TVku. Baik Pak Mardi, memang tadi penjelasan Bapak memang komplit sekali. Jadi memang bagi teman-teman sudah mendapatkan gambaran bagaimana menjadi seorang front office manager, asisten front office manager maupun duty manager. Mungkin kali ini kita membahas lanjutan di bagian staffnya Pak, staff level di front office. Siap. Silahkan Pak Mardi. Baik, terima kasih Bu Cindy dan pemirsa TVku dan teman-teman mahasiswa Udinus. Untuk pembahasan di level staff front office tentunya kita punya beberapa bagian ya. Staff itu akan disupervisi oleh departemen supervisinya, dari mulai guest relation supervisor, kemudian reception supervisor, telepon operator supervisor, bill captain, kemudian reservation supervisor. Nah, berbicara dengan tentang guest relation supervisor ini ya tentunya di bawahnya itu ada guest relation yang disupervisi. Apakah
pekerjaannya tadi yang tadi kita sudah lihat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Nah, kemudian di bawahnya reception supervisor ini ada resepsionis. Nah, tentunya tadi kita udah bahas sedikit tentang bagaimana sih seorang resepsionis ini merupakan bisa menjadi citra hotel juga, bahwa selain cantik, ganteng, dia juga mesti smart gitu ya. Karena memang di hotel sendiri ini bahwa industri yang memang yang tidak luput dengan yang namanya keadaan tersebut gitu. Nah, salah satunya bahwa kenapa sih mesti smart untuk seorang resepsionis, karena dia harus bisa membaca. Kalau dulu mungkin di masa-masa saya kita sangat intens sekali, yang penting bisa check-in sama check-out nih. Oh enggak, kalau sekarang tuntutannya lebih kompleks lagi, bahwa seorang resepsionis ini harus bisa juga membaca situasi. Bagaimana ketika seorang tamu ini nggak cuma hanya datang, tapi bagaimana dia bisa kembali lagi, kemudian ketika pulang itu harus bisa bercerita tentang apa sih yang didapat ketika dia menginap. Nah, itu salah satu menjadi kehebatan seorang resepsionis. Dan tentunya resepsionis ini juga harus bisa yang namanya memberikan satu kontribusi pengalaman yang berharga, pengalaman yang luar biasa, sehingga tamu itu akan merasa kangen, akan merasa wah, saya itu kalau nggak di di hotel itu kayaknya ada yang kurang deh gitu. Nah, itu keberhasilan seorang resepsionis. Terus kemudian bicara selanjutnya di dalam supervisor operator, tentunya ada telepon operator yang dimana dia bertugas menerima telepon masuk ataupun incoming call ataupun outgoing call ya. Dan kemudian telepon operator inilah yang membagi. Jadi ketika ada telepon masuk ya, telepon masuk ini mesti kemana sih? Apakah dia ke kamar, apakah nanti dia harus ada temu dengan GM-nya atau manajer yang lain. Nah, inilah tugas operator untuk memberikan mengarahkan alur telepon tadi dari A ke B dan segala macamnya. Kemudian setelah itu bell captain atau di jajaran supervisor itu dia akan memiliki satu runtutan lagi di bawahnya, yaitu concierge, yang dia dimana menangani tentang masalah penanganan dari mulai barang. Terus kemudian mungkin kalau concierge juga saat ini dia salah satunya juga menangani tentang tiketing juga mungkin ya, walaupun mungkin saat ini sudah cukup jarang, tapi tentunya dia mesti ahli juga di bidang itu. Orang mau nanya jadwal penerbangan itu kemana aja dan segala macamnya. Nah, itulah concierge yang akan menggawangi. Kemudian setelah concierge untuk staffing lagi, kita punya di bawahnya supervisor selanjutnya, itu reservation supervisor itu memiliki di bawahnya ada reservation. Nah, yang dimana seorang reservation itulah yang menerima traffic booking ya, channel distribusi yang masuk ke hotel, dari mulai email, dari mulai online travel agent, dari mulai kemudian telepon yang indirect yang dari luar langsung ke hotel ataupun website. Inilah si reservation inilah yang memiliki peran yang ada di situ. Nah, tentunya kalau saat ini di tahun ini di era 4.0 ini bicara bahwa bahkan lahir yang dulu itu tidak pernah terbayangkan, namanya e-commerce ya, yang penanganan penjualan melalui online. Nah, itu sebenarnya lahirnya kalau dulu-dulu itu adalah dari departemen front office, yaitu dari reservation ini. Namun seiringnya berjalannya waktu ini, reservation ini ataupun e-commerce tadi bisa juga diambil di departemen sales gitu. Tapi tentunya nggak ada masalah sih, karena memang sama-sama memiliki tujuan bahwa bagaimana hotel ini bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah, bagaimana bisa mendapatkan production atau penjualan kamar dengan baik, dengan cukup banyak itu. Dan kemudian yang terakhir di struktur organisasi yang kita akan bahas pada sore hari ini ada bellboy ya. Bellboy inilah tentunya yang akan membantu, yang biasanya kalau di hotel pakaiannya bisa pakaian adat, kemudian yang unik-unik tadi membantu pada proses check-in, mengantarkan tamu, membawakan barang-barang tamu dari mulai proses check-in tadi sampai menuju ke kamar, Bu Cindy. Jadi
Itu apa namanya, kurang lebih apa yang sudah kita sampaikan di Organization Chat pada sore hari ini. Baik, terima kasih banyak, super sekali untuk pemirsa di rumah. Jadi sudah komplit dibawakan mulai dari level manager, kemudian level supervisor dan staff yang ada di front office department. Tapi setelah ini kita masih ada lagi pembahasan yang lebih seru dari ini. Jadi tetap stay tune di TVku Hotelier Talks. Terima kasih pemirsa setia TVku. Untuk kesempatan kali ini memang kita sudah membahas lengkap tentang front office, struktur organisasi dan juga uraian pekerjaannya. Dan mungkin saya khususnya nih ada pertanyaan dari saya nih Pak. Jadi memang kali ini memang kita menghadapi situasi bersama isu pandemik COVID-19 global. Jadi bagaimana sih front office perbedaannya untuk uraian pekerjaannya, khususnya mungkin di bagian FO yang memang langsung handle dengan tamu, itu apakah ada perbedaannya di masa pandemik seperti ini? Oke, baik, sangat ada perbedaannya pasti ya, karena memang ini adalah salah satu tatanan baru yang dimana sebelumnya belum pernah terjadi. Apa sih Pak gitu? Dari sisi physically aja itu sudah berbeda. Mungkin kalau dulu yang cantik ini bisa terekspos ya tentang kecantikannya gitu ya. Yang ganteng juga mungkin bisa lihat kegantengannya. Tapi saat ini penerapan 3M itu memang harus berjalan dengan baik. Kemudian proses registrasi. Nah, proses registrasi sendiri bahwa itu juga harus menggunakan prokes yang dimana tamu akan kita tanyakan ya. Kapan sih terakhir ada nggak kunjungan keluar kota atau keadaan atau keadaan tubuh itu seperti apa, kemudian ada nggak nih rapid test atau segala macamnya, kemudian proses screening untuk yang namanya menggunakan cek suhu tubuh segala macamnya itu juga harus ada. Jadi lebih mengedepankan kepada protokol kesehatan itu. Baik, jadi pemirsa untuk berkunjung ke hotel memang sekarang sudah secure ya, karena hotel juga mematuhi protokol kesehatan, khususnya sudah tercertified oleh pemerintah di program CHSE. Jadi untuk kesimpulannya Pak, silahkan mungkin sedikit saja kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Baik, pemirsa TVku dan juga rekan-rekan mahasiswa dan seluruh penonton TVku dimanapun berada, bahwa kesimpulan sore hari ini tentang pembahasan front office, bahwa tentunya Organization Chat ini memang sebegitu banyaknya dan tentunya dan pandemi ini kemungkinan untuk industri perhotelan pun tidak bisa terisi semua. Tapi tentunya yakinlah bahwa semuanya ini pasti akan kembali ya. Baik. Dan buat para teman-teman tentunya dalam satu level ke level berikutnya untuk menapaki di dunia front office harus tetap semangat dan sampai sesuai cita-cita. Walaupun era pandemik seperti ini, tetap semangat, tetap jalankan protokol kesehatan, dan sampai jumpa kembali di acara TVku Hotelier Talks berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih, saya ucapkan salam sehat Pak Mardi. Semangat selalu pejuang revenue hotel. Terima kasih.